Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya. Lukas pasal 2. Ini cerita yang selalu diulang di setiap Natal. Lukas pasal 2, tapi kita akan membaca ayat 15 sampai 16 saja, 2 ayat. Dan di monitor saya ada ini, kalau Bapak Ibu bisa baca, bisa melihat di monitor atau buka Alkitabnya masing-masing. Lalu kita bangkit berdiri, mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 16. Kalau sudah dapat semua, kita akan mulai. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat seperti diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Haleluya, silahkan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ketika saya merenungkan bagian ini, khususnya ketika PGI mengeluarkan tema Natal tahunan, saya berpikir merenung gini, sebenarnya ada apa di Bethlehem sehingga menjadi sesuatu yang istimewa ketika di Natal itu Bethlehem menjadi sesuatu yang pokok, menjadi pembicaraan. Kita tahu bahwa Bethlehem itu sebenarnya kalau di dalam kitab Mika dinubuatkan bahwa Bethlehem itu adalah kota kecil. Hai Efrata, Bethlehem kota kecil, kota yang tidak berarti apa-apa, bahkan mungkin tidak dianggap, karena ini sebuah kota kecil saja yang orang nggak ada perdagangan juga di sana, nggak ada sesuatu yang bisa dilihat di sana. Tetapi ini menjadi sesuatu yang pokok bagi keselamatan manusia, dimulai dari sini. Makanya ketika orang banyak menafsirkan dan berbagai hal, seperti nama dari Bethlehem itu sendiri terdiri dari 2 kata, 2 suku kata dalam bahasa Ibrani, Bet dan Lehem. Bet itu rumah, Lehem itu roti. Jadi Bethlehem itu adalah rumah roti. Lalu orang menyambungkan ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes, "Aku adalah roti." Jadi Bapak Ibu, bahwa Kristus lahir di rumah roti. Dan yang menariknya lagi, ditempatkan Maria, katanya dibaringkan itu di menger gitu. Kalau istilah Ibu Rebeka itu menger gitu. Di palungan, tempat makan hewan. Jadi roti diletakkan di tempat makan. Memang disediakan, di mana Tuhan Yesus akhirnya berkata bahwa inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Jadikanlah ini peringatan akan aku. Setiap mau memakan roti kita mengingat itu. Tapi saya tidak akan memperpanjang membahas ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Bethlehem menjadi sesuatu istimewa ketika Kristus lahir di situ. Bapak Ibu percaya nggak? Kita akan menjadi orang-orang istimewa di muka bumi ini apabila Kristus lahir di hati kita. Amin. Amin. Sebelumnya saya ingin mengajak begini, ketika ini diklik dulu gitu. Ya, respon pertama-tama kita belajar dari cerita bacaan kita ini, respon para gembala. Mereka tidak menunda-nunda untuk melihat, mendengar, membuktikan kabar yang diberikan oleh para malaikat. Sehingga para gembala berkata, "Mari kita ke Bethlehem." Ini mengajarkan kita tentang pentingnya Bapak Ibu merespon firman Tuhan. Kita semua sudah sering dengar firman Tuhan, bahkan kalau saya khotbah pun pasti udah tahu lah ujung khotbahnya saya, firman Tuhan yang saya sampaikan dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan kita masing-masing adalah bagaimana kita merespon firman Tuhan. Anak-anak saya dari kecil udah diajarin, dari belum bisa baca pun sudah diajarin sama mamanya. Anak-anak bukan diajarin ABC. Kita kalau punya anak mungkin kita ajarin bacanya ABC. Anak-anak kami diajarin dari kecil bacanya, mulai baca Alkitab gitu.
Jadi itu mulai bisa baca karena Alkitab gitu. Makanya sekarang jadi anak pintar. Bapak Ibu kalau mau jadi anak pintar, kalau mau punya anak yang pintar, sebelum bisa baca, suruh baca Alkitab. Saya masih kecil, belum bisa ABC, sama mama papa saya diajarin alif, ba, ta, sa, jim. Dari kecil. Padahal ketika saya besar, hidup sekarang nggak ada gunanya juga bahasa itu. Karena bahasa kita sehari-hari bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Ya, seperti para gembala. Klikin aja deh, kok nggak mau jalan sih, para diklik dulu foto ini biar. Seperti para gembala yang percaya bahwa ya akan berita dari surga, kita pun diajak Bapak Ibu untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Para gembala menerima berita bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Yang harus ditekankan adalah juru selamat yang lahir di Bethlehem. Para gembala penasaran lalu berkata, mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita pergi melihat apa yang dikatakan oleh para malaikat itu benar atau tidak. Lalu mereka pergi ke sana. Dan mereka membuktikan bahwa Kristus telah lahir di sana. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan adalah kebersamaan dalam iman. Kita melihat bagaimana para gembala itu berkata, mari kita pergi. Bukannya saya mau pergi, bukan. Tapi mereka bersama-sama berkata, mari kita pergi ke Bethlehem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu, pertama, iman kita nggak bisa tumbuh kalau Bapak Ibu hanya sendirian. Apalagi zaman sekarang, orang enak ya. Saya sih nggak perlu ke gereja, nggak apa-apalah. Ada di TV Bapak Ibu, di YouTube, dimanapun, TV online dan lain sebagainya. Sehari Bapak Ibu bisa dengerin khotbah mungkin 40 kali kalau mau denger 40 kali. Tapi ingat, iman bertumbuh itu di dalam kebersamaan. Bapak Ibu kalau sendiri, saya nggak apa-apa. Papa saya ketika diberitakan Injil bilang gini, papa saya sampai meninggal belum percaya Yesus. Cuma dia bilang gini, saya nggak pernah jahat sama orang, saya nggak pernah nipu sama orang, saya nggak pernah melakukan hal yang melanggar, kata dia. Tuhan pasti berkenan kepada saya. Dia hidup sendiri, nggak mau bergaul, nggak mau kumpul. Bapak Ibu Saudara yang saya kata, sebesar apapun iman Bapak Ibu, kalau tidak dalam kebersamaan, saya katakan iman itu nggak tumbuh. Iman bisa tumbuh karena kita bersama. Ada orang menyakiti kita, kita belajar bersabar, belajar mengampuni, itu tumbuh namanya. Ketika ada orang baik sama kita, kita belajar membalas kebaikan orang. Ketika kita berbuat baik, orang tidak berterima kasih dengan kebaikan kita, itu kita bertumbuh. Belajar mau mengampuni, menerima, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sendiri nggak bisa. Bapak Ibu, saya percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, lalu saya tinggal di gua, atau saya tinggal di biara yang tidak mau bergaul, berkumpul sama orang, Bapak Ibu nggak akan tumbuh iman. Jadi dibutuhkan kebersamaan untuk tumbuh. Para gembala ini berkata, mari kita pergi. Mereka mengajak bersama-sama. Ini mengingatkan kita akan pentingnya perkumpulan, persekutuan, wadah untuk perjalanan iman kita, untuk bisa bertumbuh. Kita membutuhkan satu sama lain. Kita sering dengar Amsal mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kita semakin tumbuh, semakin bijak, semakin memiliki kasih, semakin dewasa adalah ketika kita bersama-sama. Makanya Bapak Ibu hari Minggu datanglah ke gereja rantau. Nggak datang ke gereja Bapak Ibu, beribadah di gereja Bapak Ibu, tapi yang orang-orang gereja rantau datanglah ke gereja rantau. Saya berharap keluarga Pak Nur Rasid beribadahlah di sini, karena mama papanya ada pendiri gereja ini. Gitu. Betty rajin, Miguel penerus ya. Tapi saya berharap seluruh keluarga Pak Nur Rasid bisa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita membutuhkan satu sama lain. Sekali lagi, saya tidak pernah tahu saya punya kasih atau tidak kalau saya tidak pernah bersama-sama. Saya nggak akan pernah tahu saya panjang sabar,
Murah hati, saya murah hati nggak ya? Lemah lembut kalau saya tidak bersama-sama. Jadi kebersamaan itu penting. Makanya ketika para gembala mengatakan mari kita pergi, mereka ingin bersama-sama, tidak ingin sendiri-sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dari bacaan kita ini, para gembala ini ingin membuktikan dengan mengatakan mari kita melihat apa yang terjadi di sana. Mereka tidak puas hanya mendengar berita. Bapak Ibu, kita sering dengar kesaksian, lalu kita puas dengan kesaksian orang. Tapi bagaimana dengan kesaksian kita? Kita pernah nggak membuktikan bahwa Yesus itu luar biasa? Kita pernah nggak membuktikan bahwa Tuhan itu hebat? Kita pernah nggak membuktikan bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah yang kita punya? Kalau Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, Daud bilang, tongkat dan gadamu itu menyertai aku. Anak saya Kiki sudah membuktikan bagaimana dia berjalan di dalam bayang-bayang maut, dan Tuhan bela dia. Kalau bukan karena Tuhan, saya kehilangan anak satu. Tapi inilah Bapak Ibu, kita bisa melihat iman yang sejati mendorong kita untuk mencari perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Jangan ikut iman orang lain. Jangan bangga dengan kesaksian orang lain. Tapi alami Tuhan. Buktikan iman kita. Ini ya. Buktikan iman kita. Orang-orang Padang sudah membuktikan ya, bagaimana kita mengalami tekanan, diusir, dibenci, kan? Ada yang pernah dipukulin dan lain sebagainya. Ada yang nggak dianggap, malah kehilangan warisan sampai sekarang. Tapi kita tahu Tuhan yang kita percaya itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang sejati mendorong kita untuk mencari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Iman yang sejati. Kita tidak puas dengar cerita orang, kita tidak puas dengan kesaksian orang, tapi kita harus membuktikan Tuhan itu melalui hidup kita. Kakak ipar saya baru lolos dari maut. Sekarang melihat luar biasa. Ada banyak orang yang lolos sudah melalui bayang-bayang maut dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini luar biasa. Kita juga harus seperti itu gitu. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang keempat, para gembala di ayat 16 itu dikatakan mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Pencarian para gembala ini tidak sia-sia Bapak Ibu. Mereka menemukan tepat seperti yang telah disampaikan oleh firman Tuhan. Satu hal, firman Tuhan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita semua. Pasti. Ketika kita mengimani. Dan kita percaya bahwa Tuhan bekerja, berkarya menurut caranya Tuhan, bukan menurut caranya saya. Ketika Bapak Ibu berpikir firman Tuhan itu bisa terwujud, bisa dinyatakan di dalam hidup kita menurut cara kita, kita mungkin akan kecewa. Karena Tuhan punya cara. Masing-masing kita unik, amin. Bapak Ibu boleh cek sidik jari kita itu beda. Artinya bagi Tuhan kita juga unik. Tuhan punya berkat, punya rencana, punya cara yang unik bagi kita masing-masing. Jadi jangan pernah ikut caranya orang. Orang sukses, kita mau ikut seperti itu. Nggak bisa Bapak Ibu. Dalam pertumbuhan iman juga seperti itu. Bapak Ibu harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Mulainya dengan apa? Pertama, keterbukaan hati. Lalu kita seperti para gembala ini mendengar firman Tuhan, membuka hatinya, memberi hatinya untuk menerima firman Tuhan. Lalu mereka merespon firman Tuhan dengan cara yang tepat. Firman Tuhan itu jangan ditafsirkan menurut cara gue gitu. Jangan Bapak, jangan tafsirkan firman Tuhan menurut cara kita. Para gembala merespon firman Tuhan dengan tepat. Kita diajak untuk merespon panggilan Tuhan secara tepat. Selanjutnya para gembala ini persekutuan yang erat dengan sesama, karena itu menjadi sarana bagi kita untuk tumbuh.
Sekali lagi Bapak Ibu nggak bisa tumbuh sendirian. Kita harus bertumbuh bersama-sama. Gereja rantau sejarahnya dimulai dari orang-orang Minang Kristen, persekutuannya. Mereka membentuk wadah agar bisa tumbuh sama-sama sebagai orang Minang Kristen. Tapi kebanyakan orang Minang yang jadi Kristen pergi ke gereja, jadi gayanya gereja-gereja di mana dia berada, nggak mempertahankan sikap, sifat. Tapi bagus juga sih, karena orang Minang tuh sifat sikapnya jelek juga ya. Yang bengkok terkenal gitu ya. Ya kalau orang Padang tuh bilang taimpit nio di ate, kunci nio di luar gitu. Jadi benar-benar egois orang Padang ini. Tapi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bisa tumbuh. Terus yang keempat dikatakan bahwa kita membutuhkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu perlu sekali pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, nggak bisa kita cuma dengar pengalaman dari orang. Natal sekali lagi bukan sekedar perayaan tahunan Bapak Ibu, tetapi momentum untuk kita seperti para gembala bergerak mencari dan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mari kita bangkit dan pergi ke Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita masing-masing menjumpai Kristus secara pribadi. Makanya di dalam gereja kita diajarin Bapak Ibu, penting banget setiap pagi itu renungan, berdoa, merenung, hening sejenak, menikmati Tuhan secara pribadi sebelum mengalami kehebohan dan kehebohan. Karena penting banget Bapak Ibu kita berjumpa dengan Kristus. Dan kiranya Natal tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk memperbaharui komitmen kita untuk mencari dan mengikut Kristus dengan segenap hati kita. Seperti para gembala yang bergegas mencarinya dan berkata, marilah kita juga bergegas mencari hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya kami ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025 yang sudah kita masuki. Dan percayalah, ketika kita terus menerus mendengarkan suara Tuhan, meresponi firman Tuhan dengan baik, dan tidak meninggalkan persekutuan. Kalau surat Ibrani mengatakan janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Lalu dikatakan ini seperti yang dibiasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang gak suka bersekutu, orang yang gak suka pergi ke gereja, sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam persekutuan Bapak Ibu bisa tumbuh. Di dalam persekutuan kita bisa tahu, saya punya kasih atau enggak, saya pemaaf atau tidak, saya panjang sabar atau tidak, saya punya pemahaman pengertian atau tidak, saya punya penguasaan diri atau tidak. Itu di dalam gereja. Jangan bilang di gereja itu Bapak Ibu aman nyaman. Jangan berpikir di dalam gereja itu semuanya malaikat. Belum tentu. Malah orang banyak kecewa karena di gereja. Tapi sebenarnya orang yang kecewa karena dia ada di gereja itu dia salah. Seharusnya itu menjadi sarana bagi dia untuk tumbuh. Bapak Ibu mungkin disakiti di gereja kita, misalnya di gereja rantau. Tapi harusnya ini sarana bagi saya untuk bertumbuh, bagaimana saya belajar menyayangi, mengasihi, mengampuni. Tuhan memberkati kita. Saya minta Pak Domi berdoa untuk firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita sudah dengar firman Tuhan. Ada hal yang kita bisa tunda dalam hidup ini, tapi ada hal yang tidak bisa kita tunda. Yang tidak bisa kita tunda adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tidak bisa ditunda. Makanya kepala-kepala bilang, mari kita cepat-cepat pergi. Sudah dengar firman Tuhan malam hari ini? Yang belum menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cepat-cepat. Karena engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah engkau keluar dari ruang ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kasih-Mu yang besar terus memelihara kami, menegur kami,
mendidik kami lewat kebenaran-kebenaran Tuhan dari hari ke hari. Sampai detik ini pun Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk terus ada di hadirat Tuhan. Karena itulah kebutuhan utama kami, yaitu hidup bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah lewat renungan Natal yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu malam hari ini, itu menjadi sebuah refleksi bagi perjalanan iman kami. Siapapun kami, apapun status sosial kami butuh Yesus dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap benih firman yang sudah ditaburkan jatuh di tanah yang baik, dia bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan Kristus. Berkati hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai menyampaikan isi hati-Mu bagi kami jemaat-Mu malam hari ini. Dalam tugas